Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassallallahu ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat dan karunia Allah tersebut, baik itu nikmat sehat maupun nikmat hidup serta nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang pertama ada Ibu Dr. Setiawati MSI. Kemudian yang kedua ada Ibu Utiranda Wirdatul Aini MPD. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Akmel, NIM 21087040 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan atau juga tugas akhir dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan ini, yang mana tugas akhir ini membahas tentang 7 permasalahan pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama ada kuantitas. Saya mengambil dari artikel Manado Tribun News. Fakta permasalahannya dalam komunitas sekolah-sekolah sekarang ini banyak dijumpai penambahan jumlah murid terlebih di sekolah-sekolah terkenal. Kota Manado dan sekitarnya sudah terdapat begitu banyak sekolah, baik itu sekolah swasta ataupun negeri. Namun, walaupun sudah ada banyak sekolah, penambahan jumlah murid di masing-masing sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan satu hal yang positif bahwa masyarakat tanggap terhadap pendidikan atau peduli terhadap pendidikan. Pemerintah sudah menyediakan sekolah bagi masyarakat untuk membina dan mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang tertentu yang ada di Manado dan sekitarnya, menjadi sarana bagi masyarakat untuk menimba pengetahuan. Dari pihak gereja pun sudah ada yang mendirikan sekolah-sekolah swasta yang menekankan di bidang pengetahuan agama maupun pengetahuan lainnya. Tiga pihak inilah yang menjadi penyedia sekolah demi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab permasalahan, yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat. Faktor yang kuantitas menjadi titik acuan untuk merefleksikan keberhasilan dari satu sekolah, menyangkut tolak ukur yang memiliki kaitan dengan angka atau jumlah, sehingga dapat kita ambil garis besar bahwa faktor yang sangat berpengaruh adalah pertumbuhan yang sangat besar. Jumlah guru dan murid di kota Manado tersebut hendaknya seimbang. Sekolah yang memiliki jumlah guru yang tidak seimbang akan mempengaruhi kualitas murid itu sendiri. Kemudian kurang lengkapnya sarana dan prasarana juga mengakibatkan rendahnya kualitas sekolah, juga berdampak kepada murid-muridnya. Kemudian tidak lengkapnya sarana dan prasarana tersebut menyebabkan murid memilih sekolah lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap demi mencapai kualitas yang baik dari peserta didik tersebut. Adapun upaya penanggulangan permasalahannya itu pertama ada memberikan bantuan berupa beasiswa kepada murid berprestasi. Kemudian menyediakan sekolah gratis bagi keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya mengadakan pertukaran pelajar. Kemudian menambah tenaga pengajar atau guru, menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap serta merata di setiap sekolah, tentunya yang layak bagi murid, yang kemudian meningkatkan kualitas tenaga pendidik itu sendiri. Selanjutnya masalah yang kedua itu tentang efisiensi. Sumber dari Jawa Pos. Fakta permasalahannya itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan Retno Listiati berpendapat tentang zonasi pendidikan. Zonasi tenaga pendidik harus dilakukan agar guru tidak mengalami keterlambatan.
Misalnya saja ada seorang guru yang sekolahnya di zona hijau, namun rumah guru tersebut berada di zona merah. Tentu akan menyulitkan dalam proses tatap muka. Retno berpendapat kalau si gurunya juga didekatkan zonanya, nggak cuma ngurus anak muridnya, dia juga bisa ngurus keluarganya karena rumah tidak terlalu jauh. Sekarang masih banyak guru-guru yang rumahnya jauh dari sekolah, atau sistem zonasi guru dilakukan rumahnya jauh dari sekolah. Kalau sistem zonasi guru dilakukan, ini akan sangat berdampak positif. Jelas, Retno, hati-hati. Selanjutnya, faktor penyebab permasalahan. Faktornya itu zona daerah yang berbeda terdampak oleh pandemi COVID. Zona yang berbeda dari setiap daerah mengakibatkan tidak efisiennya waktu dan jarak dalam proses pembelajaran, karena guru yang rumahnya berada jauh dari sekolah akan memakan waktu yang lama untuk sampai di sekolah, dan waktu yang lama tersebut akan menimbulkan ketidakefisienan dalam proses ajar mengajar. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahannya yaitu mengadakan sistem zonasi seperti yang dijelaskan oleh Retno. Kemudian diharapkan guru menguasai perkembangan IT, diantaranya seperti Zoom, WhatsApp, Telegram, YouTube, dan lain sebagainya, sehingga guru yang memang sudah terlanjur rumahnya berada jauh dari sekolah tidak perlu panik akan keterlambatan, karena bisa memanfaatkan IT. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memberikan bantuan kuota, baik itu untuk murid maupun untuk guru. Selanjutnya, masalah yang ketiga, yaitu masalah relevansi. Sumber dari Kompasiana. Fakta permasalahannya, mutu pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah. Akan tetapi jika dilihat dari kebijakan pendidikan di Indonesia sudah bagus. Terlihat dalam konsep kurikulum, Perkemendikbud, dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Namun dalam hal implementasinya masih ditemukan kendala akibat berbagai faktor. Beberapa faktor pendidikan, contohnya itu pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan fasilitas lain yang diharapkan menunjang pendidikan. Namun kenyataannya tidak semua jenjang sekolah mendapatkan hal tersebut, yang mengakibatkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga berakibat pada mutu pendidikan Indonesia yang rendah, terutama pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari 77 negara. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi terendah ke-6 di antara seluruh negara. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Telah dilakukan berbagai upaya adalah desentralisasi pendidikan untuk mengurangi faktor rendahnya mutu pendidikan. Di antaranya rendahnya kualitas pengajar, karena sebagian pengajar tidak mau memperbarui kualitasnya dalam ilmu pengetahuan. Lalu kurangnya sarana dan prasarana mengajar. Hal ini bisa saja mempengaruhi kualitas belajar anak, seperti buku penunjang, buku sumber, dan alat peraga adalah faktor penting keberhasilan belajar. Selanjutnya, kurang relevansinya kurikulum yang dibuat oleh pemerintah untuk sekolah dengan akses terpencil, karena biasanya pemerintah hanya menguji kurikulum terbaru di daerah perkotaan saja untuk pembanding, lalu dianalisis kelebihan dan kurangnya. Setelah Indonesia memasuki masa COVID-19, hampir 2 tahun ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menilai bahwa Indonesia saat ini tengah berada di masa krisis pembelajaran. Baik, untuk faktor permasalahannya, masalah ini diakibatkan ada beberapa faktor di luar faktor pendidikan. Contohnya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan fasilitas lain yang diharapkan menunjang pendidikan. Namun kenyataannya tidak semua jenjang sekolah mendapatkan hal tersebut, yang mengakibatkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga mutu pendidikan Indonesia menjadi rendah, terutama pada saat COVID-19. Kemudian ada kurangnya sarana dan prasarana serta ketertinggalan dalam soal IT, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Ada juga faktor lain, yaitu tidak maunya tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya, atau tidak ingin menambah ilmu pengetahuannya dari tenaga pengajar itu sendiri.
telah menjadi faktor penyebab permasalahan. Selanjutnya untuk upaya penanggulangan permasalahan itu ada mengadakan sistem homeschooling atau sistem daring. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik bagi murid maupun tenaga pendidik. Lakukan pelatihan pengoperasian teknologi baik bagi murid maupun guru sehingga guru ataupun murid dapat mengikuti perkembangan zaman atau pembelajaran berbasis teknologi tidak lagi merupakan hal yang baru baik bagi murid maupun oleh guru tersebut. Selanjutnya pemerataan. Sumber dari Banjarmasin Tribun News. Fakta permasalahan Banjarmasin Pos edisi Jumat 17/1/2020 ada 3 isu pendidikan yang diangkat dari hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan disusun di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TTP. Kemudian yang ketiga mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Jika dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak persoalan pendidikan di Banjarmasin. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Baik, permasalahannya itu keterbelakangan sarana dan prasarana. Dua, ada masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil dan ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana dan prasarana serta kebudayaan. Selanjutnya, letak geografis Indonesia yang mana seperti kita ketahui, Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, terutama pulau-pulau kecil, sehingga berdampak pada kurangnya pemerataan, baik itu sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik atau guru yang berkualitas. Upaya penanggulangan permasalahannya itu dari ketenagaan pendidik. Tenaga pendidik antara lain orang yang berperan sebagai pendidik atau juga guru harus lebih disebar secara merata agar daerah-daerah terpencil juga bisa merasakan pendidikan seperti halnya pendidikan yang dirasakan oleh siswa-siswa di kota-kota besar. Selanjutnya, perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan dirasakan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap dan memadai. Selanjutnya, permasalahan yang kelima, yaitu kualitas. Sumber dari Borneo News. Fakta permasalahannya, Wakil Ketua 1 Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Rusialita, mengatakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan. Masyarakat harus paham terkait tujuan pemerintah ini. Dengan adanya sistem zonasi ketika PPDB, maka semua sekolah dapat presentasi peserta didik baru yang sama. Makanya kebijakan ini kita nilai sebagai wujud nyata pemerataan kualitas pendidikan, kata Rusialita. Selasa 21 Juni 2022. Politisi Perindo itu berharap masyarakat bisa menghilangkan stigma sekolah favorit dengan berlakunya sistem zonasi ini. Karena dengan sistem zonasi ini mudah orang tua mengawasi lingkungan sekolah anak karena berada dekat dengan rumah. Selanjutnya, faktor penyebab permasalahan. Pertama, ada stigma masyarakat terhadap sekolah favorit. Stigma masyarakat yang telah menempel sejak lama terhadap sekolah favorit, yang mana pada sekolah tersebut hanya diisi oleh siswa-siswa terpilih yang memiliki kemampuan lebih dari siswa-siswa biasa. Selanjutnya, sarana dan prasarana di setiap sekolah yang berbeda-beda. Dengan adanya stigma sekolah favorit tadi juga menampakkan bahwa sebuah fakta bahwa sekolah favorit memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai daripada sekolah yang tidak favorit. Untuk penanggulangan permasalahan, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan itu pemberian sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang sistem zonasi ketika PPDB. Kedua, pemerataan sarana dan prasarana di setiap sekolah agar tidak lagi muncul stigma tentang sekolah favorit ini. Pemerataan guru berkualitas
pada setiap sekolah juga patut dilakukan agar sama tidak muncul stigma tentang sekolah favorit. Yang keenam itu efektivitas, permasalahan tentang efektivitas, sumber dari Kompasiana. Fakta permasalahan, sistem pendidikan Indonesia untuk saat ini bisa dikatakan masih sangat kurang efektif. Sistem pendidikan di negeri ini memaksa para siswanya untuk menjadi orang yang multitalent, memaksa siswa untuk menguasai semua pelajaran di sekolah. Padahal setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ironis sekali jika kita memaksakan ikan untuk terbang, memaksakan burung untuk menyelam, memaksa kura-kura untuk memanjat pohon, dan lain sebagainya. Seharusnya pendidikan itu harus bisa mengembangkan atau meningkatkan bakat serta skill dari setiap siswa, bukan memaksa siswa tersebut untuk bisa akan semua hal. Padahal guru pengajar itu berbeda-beda pada setiap mata pelajaran. Bukankah itu tidak adil? Baik, untuk faktor penyebab permasalahan itu ketidakefektifan sistem pembelajaran Indonesia. Dia memaksa semua murid harus menguasai semua mata pelajaran, menjadikan beban tersendiri bagi para murid, dan hal tersebut juga menghambat mereka dalam mengembangkan diri sendiri, mengembangkan bakat, serta mempersulit mereka dalam mencari jati diri mereka sendiri karena beban tekanan tersebut. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya itu dapat dilakukan dengan memfokuskan siswa pada bidangnya masing-masing dengan tetap mempelajari ilmu atau mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, pemberian sosialisasi atau pengenalan beberapa kemampuan-kemampuan yang dapat dikembangkan oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya, meninggalkan sistem pendidikan yang memaksa siswa harus menguasai semua mata pelajaran tersebut. Baik, untuk permasalahan yang terakhir yaitu ada tentang pendidik dan tenaga kependidikan dari JPNN. JPNN.com Jakarta, ada honorer K2 kembali meradang. Ini setelah Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer dan kategori usia 35 tahun ke atas atau GTK HNK 35. Rasulullah menuliskan kalimat bernada melecehkan honorer K2 di media sosial. Dalam akun Guru dan Tenaga Kependidikan dalam akun GTK HNK 35 di Facebook, Nasrullah TV menuliskan kalimat yang berbunyi, menurut survei terbaru, PAN mengalahkan PKS dalam elektabilitas dan GTK HNK 35 mengalahkan XK2 dalam elektabilitas nasional. Selanjutnya GTK HN5 mendesak Jokowi terbitkan Kepres PNS, padahal sebelumnya dia sudah menuliskan kalimat yang membuat emosi honorer K2 memuncak. Honorer K2 tersebut berkali-kali ikut tes CPNS dan PPPK, tetapi tidak pernah lulus. Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK21 Eko Mardiono mengatakan pernyataan Ketum GTK HN 35 sangat tidak etis untuk disampaikan ke publik. Pernyataan itu juga sangat mengganggu persahabatan yang sudah dibina. Baik, untuk faktor penyebab permasalahan itu aspirasi masyarakat atau tenaga didik honorer. Ketidakadilan perlakuan terhadap guru PNS dengan guru honorer yang mana hal ini menyebabkan kecemburuan pada guru honorer, terkhusus pada GTK HNK 35 yang merasa tidak adilnya perlakuan mereka dibandingkan guru-guru PNS. Para guru honorer ini juga merasa dicurangi karena telah beberapa kali mengikuti tes CPNS namun tidak pernah lulus. Upaya penanggulangan permasalahan yaitu dengan menghargai semua hasil jerih payah guru honorer
yang dipandang sebelah mata. Kemudian memberikan apresiasi terhadap kinerja guru honorer dengan memberikan tunjangan yang selayaknya. Yang ketiga itu menyejahterakan guru-guru honorer tersebut. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.